Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, 16 Juni 2022, bersama saya, Pompe Sinulinga. Berita pertama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan akan tetap menjadi kader di PDI Perjuangan. Sebelumnya nama sempat diusulkan dalam Capres 2024 untuk Rakernas Nasdem. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan merasa mendapat kehormatan namanya jika dipilih Partai Nasdem dalam Rakernas. Namun, Ganjar menyampaikan bahwa dirinya tetap memilih PDI Perjuangan. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Artinya tidak akan keluar nih Pak ya? Kalau ada lamaran dari partai lain gimana Pak? Apa itu lamaran-lamaran, emang mau nikah apa? Kalau ada partai lain yang mau Pak Ganjar tidak akan pindah dari PDIP Pak ya? Kalau ada partai lain yang mau ngusung Pak Ganjar di 2024 gimana Pak? Loh, saya partainya PDI Perjuangan ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. Berarti tetap PDIP ya Pak? Iya, kita kan kader PDIP. Oke ya? Ya. Berita kedua, Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Negara Bogor. Kunjungan ini untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan melanjutkan kerjasama ekonomi bilateral, yakni kerjasama investasi, perdagangan, transaksi energi, dan kerjasama antara G20 dan G7 dalam bidang industri berteknologi tinggi. Yang mulia Presiden Steinmeier, merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Presiden Jerman, Bapak Frank-Walter Steinmeier beserta seluruh delegasi. Indonesia menjadi salah satu tujuan pertama kunjungan bilateral Presiden Jerman setelah kembali terpilih sebagai Presiden Jerman bulan Februari tahun ini. Tentu ini menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara, yang mana Jerman adalah ketua G7 dan Indonesia adalah Presiden G20. Presiden Steinmeier juga bukan orang baru bagi saya, karena kita sudah pernah bertemu di Jakarta di tahun 2014 saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pertemuan bilateral tadi berlangsung sangat bersahabat dan produktif, dan mengenai isu-isu bilateral kita fokus berbicara mengenai kerjasama ekonomi. Pertama, saya menekankan pentingnya kerjasama di industri 4.0, khususnya percepatan pengembangan SDM. Telah terdapat MOU antara Kementerian Perindustrian dengan Deutsche Messe AG dan dengan Infineon AG yang akan ditandatangani nanti sore. Selain itu, Indonesia akan menjadi partner country Hannover Messe pada tahun 2023 setelah juga berpartisipasi di pameran industri 4.0 di Hannover Messe tahun 2022 ini. Yang kedua, peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global. Dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Saya menyampaikan kembali tawaran Indonesia kepada Jerman untuk membangun Jerman Industrial Quarter di salah satu kawasan industri di Indonesia. Yang ketiga, penguatan kerjasama perubahan iklim. Saya menghargai dukungan Jerman dalam pembangunan Green Infrastructure Initiative senilai 2,5 miliar euro. Pembangunan pusat mangrove dunia yang baru saja diresmikan beberapa hari yang lalu. Dan berita yang terakhir, hingga kini terdata 31 rumah di Kecamatan Amurang terdampak bencana amblasnya jembatan dan jalan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menaksir kerugian mencapai 55 miliar rupiah.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Sekretaris Daerah Gladi Kawatu menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terjadi longsor di pesisir pantai tepat di lokasi bencana tersebut. Pemerintah juga himbau agar warga jangan dulu beraktivitas di sekitar lokasi bencana karena masih dinilai rawan. Dari data terkini, total warga yang mengungsi sudah sebanyak 200 warga. Tapi memang kerugian material sangat besar ya, estimasi oleh tim sekitar 55 miliar karena ada 31 unit rumah penduduk yang terbawa air. Itu data yang tadi malam. Masih berkembang karena katanya juga masih sementara, abrasi masih sementara berlangsung ya. Hari ini jam 1 akan datang tim dari provinsi dan juga dari BMKG, kemudian dari Fakultas Teknik, beserta Balai Sungai dan Balai Jalan, serta tim dari pemerintah pusat untuk melakukan kajian. Kita belum berani memberi pernyataan apa yang menyebabkan, karena memang kalau melihat kondisi cuaca atau kondisi alam tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba saja dia terjadi seperti itu. Bahkan kemarin ada kesaksian dari Kepala Lingkungan 6, dia mengatakan tiba-tiba saja air berputar, kemudian mengisap di pasir dan tanah-tanah. Nah, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Pompe Sinulinga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.